Sampai bertemu lagi di seri kuliah kimia organik. Pagi ini kita akan belajar mengenai reaksi eliminasi, yaitu reaksi yang dapat terjadi pada senyawa dengan gugus fungsi alkohol dan alkil halida. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah belajar reaksi eliminasi. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum tahu, nah, kita belajar bersama-sama melalui video ini. Jadi reaksi eliminasi itu adalah pembentukan senyawa baik alkena maupun alkuna dari suatu alkil yang mengikat gugus elektronegatif. Misalnya di sini alkil halida, misalnya kita ganti dengan Cl atau Br, atau bisa juga kita lakukan reaksi eliminasi terhadap alkohol. Nah, di sini pembentukan alkena atau alkuna yang akan kita pelajari adalah yang berasal dari alkil halida maupun alkohol. Secara umum, reaksi eliminasi terjadi Pak, antara di sini basa dengan alkil halida. Gitu. Jadi kalau misalnya substratnya adalah alkil halida, maka reaksi akan berlangsung dengan adanya basa. Nah, misalnya di sini kita punya 2 bromo 2 metil butana, 2 bromo 2 metil butana. Kita reaksikan dengan suatu basa, maka akan terjadi dua produk yang mungkin terbentuk, yaitu 2 metil 2 butena dan 2 metil 1 butena. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena di sini terdapat dua buah hidrogen pada posisi beta. Jadi kita sebut atom Br ini adalah living group seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu substitusi nukleofilik. Kemudian di sini ada karbon posisi alfa. Nah, sehingga yang di sebelahnya ini adalah posisi beta. Jadi hidrogen ini adalah hidrogen pada posisi beta. Karena di sini terdapat dua hidrogen beta, ya ini ada dua hidrogen beta, maka terdapat dua kemungkinan produk, yaitu 2 metil 2 butena dan 2 metil 1 butena. Nah, bagaimana kedua produk tersebut bisa terbentuk, kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jadi di sini kita kenal sebagai aturan Side-Safe bahwa pembentukan alkena yang lebih tersubstitusi, nah, alkena yang lebih tersubstitusi itu lebih disukai. Jadi lebih disukai apabila kita menggunakan basa yang kecil. Basa yang berukuran kecil itu apa contohnya? Di sini ada natrium etoksida. Nah, jadi kalau natrium etoksida kita gunakan sebagai basa dan direaksikan dengan akil bromida di sini, maka produk yang terbentuk adalah 2 metil 2 butena dan 2 metil 1 butena. Di sini kita lihat bahwa 2 metil 2 butena memiliki yield yang lebih tinggi daripada 2 metil 1 butena karena tadi mengikuti aturan Side-Safe, yaitu alkena yang lebih tersubstitusi. Nah, maksud tersubstitusi itu apa? Misalnya di sini kita punya alkena. Nah, alkena itu biasanya punya 4 hidrogen yang bisa kita substitusi. Nah, ini alkena yang tidak tersubstitusi. Kemudian kalau kita ganti salah satunya dengan gugus metil misalnya, maka alkena tersebut menjadi tersubstitusi oleh satu gugus metil. Selanjutnya misalnya di sini kita tambahkan gugus etil, maka alkena tersebut menjadi tersubstitusi dua gugus. Seperti itu dan seterusnya. Sehingga 2 metil 2 butena ini memiliki 3 gugus yang menggantikan hidrogen alkena, di sini ada satu hidrogen alkena, sedangkan 2 metil 1 butena memiliki 2 gugus yang menggantikan hidrogen alkena. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Manakah produk utama dari reaksi berikut? Jadi, produk yang mengikuti
aturan side step. Mengapa? Karena di sini adalah kita gunakan bahasa kecil. Bahasa kecil. Nah, kita lihat di sini ada berapa hidrogen beta yang yang terdapat pada senyawa ini. Di sini ada hidrogen beta, di sini ada hidrogen beta, sehingga ada 2 buah alkena yang mungkin terbentuk. Menurut aturan side step tadi, bahwa alkenanya harus lebih tersubstitusi. Alkena lebih tersubstitusi. Sehingga manakah yang lebih tersubstitusi? Yaitu pasti jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke. Nah, mengapa alkena yang lebih tersubstitusi itu yang lebih disukai? Karena alkena yang stabil adalah alkena yang lebih tersubstitusi. Kita lihat di sini ada kestabilan relatif dari alkena sederet ini ya. Jadi ya alkena yang memiliki tetrasubstitusi itu akan lebih stabil dibanding yang trisubstitusi, dan lebih stabil lagi dari yang disubstitusi, lebih stabil dari monosubstitusi, dan dari yang tidak tersubstitusi. Sehingga kalau kita lihat di sini 2-metil 1-pentena itu tentu akan kurang stabil dibanding 2-metil 2-pentena. Mengapa? Karena di sini hanya ada 2 substituen, sedangkan pada 2-metil 2-pentena ada 3 substituen. Nah, coba sekarang untuk yang ini. Terdapat 3 buah alkena A, B, dan C. Alkena mana yang lebih stabil? Yang paling stabil. Otomatis alkena yang paling stabil adalah alkena yang paling tersubstitusi, yaitu alkena A. Jadi A itu yang paling stabil. Kemudian yang kedua adalah C, dan yang ketiga adalah B. Ini adalah urutan kestabilannya. Berarti semakin ke kanan ini semakin tidak stabil. Tidak stabil. Oke. Nah, bagaimana kalau alkena yang tidak tersubstitusi? Nah, kita kenal dengan aturan Hofmann. Menurut Hofmann, alkena yang kurang tersubstitusi akan terbentuk dengan basa yang meruah atau bulky. Jadi basanya harus ukurannya besar. Ukuran basa besar. Atau kita biasanya sebut meruah. Nah, misal di sini alkil halida yang sama, yaitu 2-bromo 2-metil butana. Nah, kita gunakan basanya kita ganti menjadi tersier butoksida di sini. Jadi gambarnya kalau yang belum tahu, tersier butoksida itu adalah seperti ini. Basanya besar. Jadi karbonnya ini mengikat 3 gugus metil. Sehingga jika kita lihat di sini ada 2 buah H beta, ini ada H beta, maka H beta yang diambil adalah H beta yang di ujung yang ini. Sehingga yang akan terbentuk lebih banyak adalah alkena yang berada di ujung, atau biasa kita sebut dengan alkena terminal. Alkena terminal. Gitu. Nah, kalau ini karena ada di dalam molekul, maka kita sebut alkena internal. Ya, jadi kita bisa mengatur alkena yang terbentuk apakah dia alkena internal ataupun alkena terminal melalui dengan cara mengatur ukuran basa yang kita gunakan. Nah, misalnya kita punya senyawa ini. Jadi saya tidak akan bertanya lagi, ini namanya apa gitu, karena kita sudah tidak belajar lagi tata nama sekarang. Kita belajar mengenai reaksi. Nah, produk mana yang terbentuk kalau senyawa ini, ya senyawa yang tengah ini, alkil klorida ini, alkil klorida direaksikan dengan natrium hidroksida. Menurut aturan tadi, apakah
cocok dengan aturan Hofmann yang menggunakan bahasa besar atau menggunakan aturan Zaitsev yang menggunakan bahasa kecil. Nah, di sini kita tahu bahwa natrium etoksida CH3CH2O itu adalah bahasa kecil, sehingga alkena yang terbentuk adalah alkena internal. Sehingga hidrogen beta yang diambil adalah yang ini. Nah, sehingga alkena yang terbentuk adalah kita gambarkan seperti ini. Jadi apa nih namanya? 2,3 dimetil ya. 2,3 dimetil 2 butena. Nah, sedangkan kalau senyawa yang tadi kita reaksikan dengan senyawa ini ya, kita reaksikan dengan tersier butoksida, maka yang terbentuk adalah alkena yang internal. Kenapa? Karena H beta yang diambil adalah H beta yang ini. Mari kita ganti warnanya supaya berbeda. Nah, misal kita gunakan yang ini. H yang diambil yang ini. Sehingga alkena yang terbentuk adalah yang di luar, seperti itu. Nah, untuk soal berikutnya, silakan Anda coba jawab ya, supaya kita bisa berdiskusi. Nah, bagaimana pengaruh konformasi terhadap reaksi eliminasi? Nah, ini eliminasinya 2 kali ya. Jadi, reaksi eliminasi itu terjadi jika hidrogen ini berada pada posisi yang anti. Jadi kalau sudah belajar mengenai stereokimia pasti masih ingat posisi anti. Jadi hidrogen dan leaving groupnya ini berada pada posisi yang berlawanan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kalau yang terjadi seperti ini, maka alkena yang akan terbentuk, misalnya ini R, dan ini R, ini akan posisinya trans. Begitu. Kenapa ini? Nah, oke. Sedangkan kalau misalnya posisinya adalah sin seperti ini, maka yang terjadi adalah alkena cis. Seperti itu. Jadi dengan mengatur konformasi kita juga dapat mengatur produk alkena yang terbentuk. Baik. Di sini kita punya senyawa dengan bentuk molekul seperti ini, lengkap dengan stereokimianya. Nah, pada saat kita reaksikan dengan natrium etoksida, maka senyawa yang terbentuk adalah pada konformasi dengan konfigurasi Z. Nah, mengapa demikian? Kita harus menggambar konformasi dari senyawa ini. Jadi kita simpan mata kita di sini, kita arahkan ke sana, di mata ya, lihat ke sana, maka yang di belakang kan karbon ini. Sehingga yang di belakang ada fenil, H, dan metil. Sedangkan yang di depan ada fenil, Br ke kiri ya, dan H. Ingat bahwa posisi antara H beta, yaitu yang ini, H yang di belakang ini ya, H beta, yang ini, harus berada pada posisi anti dengan Br.
Nah, apakah ini sudah anti? Sorry. Ini yang ke depan ya. Nah, sebetulnya ini sudah anti. Gitu. Jadi ini sudah anti, sehingga basa akan mengambil hidrogen ini. Jadi basa akan mengambil hidrogen ini, kemudian melakukan eliminasi. Sehingga Br akan menjadi leaving group yang baik. Nah, kalau kita lihat, posisi fenil sebagai gugus besar ini terdapat pada sisi yang sama. Oleh karena itu, bentuk alkena yang terbentuk adalah Z. Oke, baik bagi yang belum mengerti, belum memahami, silakan tuliskan di kolom komentar ataupun mempelajari kembali mengenai materi stereokimia. Nah, begitu apa yang terjadi kalau misalnya konformasinya adalah konformasi kursi? Di sini adalah H beta, ini adalah H beta. Maka jika ada basa, maka basa tersebut akan berdasar dengan H beta. Kemudian terjadi pelepasan leaving group. Nah, mengapa demikian? Karena H beta ini sudah berada pada posisi anti. Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Sehingga produknya akan dapat terbentuk. Sedangkan hidrogen beta yang ini ya, itu tidak dapat melakukan reaksi eliminasi karena tidak berada pada posisi beta, posisi anti. Sehingga kita bisa mempelajari reaksi tersebut bahwa kalau posisinya belum anti, kita lakukan flip sehingga posisinya sekarang menjadi anti. Setelah itu, mengapa H betanya bukan H beta yang ini juga kan H beta tadi, karena posisinya tidak anti. Sehingga yang anti itu adalah yang ini, anti. Oleh karena itu, basa akan mengambil alkena sebelah sini, dan produk yang terbentuk adalah, ini produk siapa kira-kira? Hofmann atau Zaitsev? Hofmann. Nah, jadi walaupun tadi basanya basa kecil, tapi karena yang anti adalah di sebelah sini, dia yang anti itu bukan H beta ini ya. Nah, bukan yang ini. Bukan. Tapi yang ini. Ini posisi anti, sehingga produk yang terbentuk adalah produk Hofmann. Walaupun basanya basa kecil. Jadi, konformasi ini sangat berpengaruh dengan produk yang akan terbentuk. Demikian untuk diskusi mengenai reaksi eliminasi dari alkohol dan alkil halida pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.